Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 741 4 Figur Kayu Spesial. Para prajurit di depan gang manusia kayu sekarang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa memasuki 20 level seumur hidup mereka, tetapi sekarang mereka dapat melihat sosok kayu khusus di 20 level, yang juga bagus. Ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun jalur kayu seseorang memasuki level 20. Ini juga pertama kalinya dalam 1000 tahun di jalur manusia kayu seorang manusia kayu spesial muncul di 20 level. Ini mungkin juga satu-satunya kesempatan untuk melihat figur kayu di 20 level dalam 100 atau 1000 tahun ke depan. Mengetahui jenis figur kayu spesial apa yang ada di level 20 akan memudahkan Anda untuk menyombongkannya di masa mendatang. Dan bahkan para tetua di jalur manusia kayu ini, yang telah menjaga jalur manusia kayu selama beberapa dekade, belum pernah melihat manusia kayu khusus di 20 tingkat jalur manusia kayu, dan sekarang mereka akhirnya akan melihatnya. Sudah lebih dari 1000 tahun, dan akhirnya seorang pejuang telah memasuki level 20. Apa sebenarnya sosok kayu spesial di level 20 itu akhirnya terungkap. Saudara-saudara, bergembiralah, mungkin ini satu-satunya waktu dalam ribuan tahun saya memiliki kesempatan untuk melihat patung kayu di 20 tingkat. Banyak prajurit berkata dengan semangat. Segera, mereka semua memandangi gang kayu itu dengan penuh perhatian. Perlahan-lahan, 10 napas berlalu. Lin Bai berdiri di gang kayu dengan ekspresi tenang, menunggu 20 tingkat dibuka. Retak. Suara tajam datang dari tanah, dan sosok kayu muncul dari tanah satu per satu. 200 patung kayu berdiri di gang kayu, seperti pasukan dewa terlarang, dengan keberanian menelan dunia. Pada saat ini, semua prajurit, Bai Xiao Xiao, Qi Yao, Yao Feng, He Qian, dan 9 tetua Muren Len, juga datang, mata mereka berkedip karena terkejut, melihat Muren yang muncul dalam 20 level. Kami datang. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menunggu dengan napas tertahan. 200 patung kayu bangkit dari tanah. Setelah 2 patung kayu ini, Lin Bai melihat 4 patung kayu khusus. Ketika Lin Bai melihat 4 sosok kayu khusus ini, dia langsung terkejut, pria lapis baja besi dengan kemampuan menyerang dan bertahan, pria lapis baja perunggu dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, pria lapis baja perak yang pandai bertarung. Dan yang terakhir adalah, pria lapis baja emas. Lin Bai melihat bahwa setelah lebih dari 200 sosok kayu, pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju perak semuanya muncul. Dan pada akhirnya, ada seorang pria bersinar dengan baju besi emas. Ya Tuhan! Pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju besi perak semuanya muncul. Dan bukan itu saja. Setelah pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju besi perak, ada juga pria berbaju besi emas. Mengapa saya merasa bahwa kekuatan pria lapis baja emas ini lebih kuat dari gabungan semua figur kayu di gang kayu? Ya, pria lapis baja emas ini mungkin lebih kuat dari gabungan semua figur kayu di gang manusia kayu. Kuat. Dengan barisan yang begitu kuat, bisakah Lin Bai melewati level ke-20? Bahkan jika dia tidak bisa melewatinya, hasil Lin Bai di level ke-19 level mungkin tidak akan dilampaui oleh siapapun dalam 100 tahun ke depan. Dan begitu Lin Bai melewatinya setelah melewati 20 level, saya berani menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa melampaui rekor 20 level Lin Bai dalam 1000 tahun ke depan. Banyak prajurit yang ketakutan oleh barisan figur kayu dalam 20 tingkat. Manusia lapis baja besi, sebanyak 60% prajurit dikalahkan oleh manusia lapis baja besi. Sebanyak 90% prajurit dikalahkan oleh pria lapis baja perunggu. Sebanyak 99% pendekar yang dikalahkan oleh orang yang memakai baju besi perak dikalahkan oleh orang yang memakai baju besi perak. Hanya sedikit yang bisa mengalahkan orang yang memakai baju besi perak. Pada saat ini, pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju perak semuanya muncul. Ada juga pria lapis baja emas yang lebih kuat dari ketiga sosok kayu spesial ini, sedang mengincarnya. Dengan barisan seperti itu, kecuali mereka jenius yang bisa menciptakan mitos, mustahil untuk melampaui mereka. Munculnya seorang jenius mistis hanyalah sebuah berkah di dunia ini. Lin Bai pasti akan gagal. Dengan barisan seperti itu, jika Lin Bai bisa lolos, dia akan menjadi dewa. Seorang prajurit berkata dengan tegas. Mata Qi Yao meredup dan dia berkata, ya, dengan barisan seperti itu, jika Lin Bai bisa bergegas, bukankah itu berarti dia lebih menakutkan daripada monster? Lebih menakutkan dari monster. Apa itu? Raja monster. Atau monster? Ya Tuhan! Yao Feng berkata berulang kali, tidak mungkin, dia tidak bisa melewati 20 level. He Qian berkata dengan dingin, kamu berani menantang 20 level, kamu hanya mencari kematian. Jika kamu membiarkannya jika aku masuk dengan kemampuan terbaikku,
aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk lulus, tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya. Mendengar suara-suara bertanya di luar, suasana hati Lin Bai tidak goyah sama sekali. Sekarang kita sudah sampai di sini, kita harus mencoba yang terbaik untuk mencobanya. Pria lapis baja besi, pria lapis baja perunggu, dan pria lapis baja perak telah bertarung satu sama lain. Seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. Kalahkan mereka. Hanya pria lapis baja emas. Teman-teman, saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Kata Lin Bai dengan ekspresi yang sangat tenang. Mengaum. Ketuk-ketuk-ketuk. 200 sosok kayu biasa muncul, mengangkat pedang mereka, dan kekuatan pedang yang luar biasa menekan ke arah Lin Bai. Dalam sekejap, kekuatan seperti gunung yang berat memaksa Lin Bai mundur 3 langkah. Tiba-tiba, angin di gang kayu itu berubah, dari angin sepoi-sepoi menjadi angin mematikan. Ada ribuan pedang tajam tertiup angin, mengarah ke Lin Bai. Dia sebenarnya memiliki niat pedang. Lin Bai terkejut. Segera, lebih dari 200 sosok kayu bergegas mendekat, Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas dengan pedangnya. Bang bang bang. Pedang tersapu dan menghancurkan sosok kayu. Lin Bai bergegas menuju sosok kayu itu seperti kilat, dan cahaya pedang yang tajam langsung menjatuhkan setiap sosok kayu itu ke tanah. Dalam 7 napas, Lin Bai hampir merobohkan 200 patung kayu di 20 tingkat. Orang-orang kayu biasa ini tidak dapat menghentikan Lin Bai. Kesulitan terbesar Lin Bai adalah 4 orang kayu istimewa itu. Benar, keempat orang kayu istimewa itu belum mengambil tindakan. Sekarang manusia kayu biasa itu adalah Lin Bai telah membunuh mereka semua, sekarang saatnya mengambil tindakan untuk menangani 4 sosok kayu khusus ini. Banyak prajurit melihat Lin Bai memusnahkan sosok kayu itu dengan satu pedang, dan mereka segera tahu bahwa pertempuran paling kritis akan terjadi berikutnya. Apakah Anda dapat melewati 20 level atau tidak, keberhasilan atau kegagalan Anda akan ditentukan di tangan 4 sosok kayu khusus tersebut. Sikat. Pada saat ini, pria berbaju besi perak memimpin dan menyerang langsung ke arah Lin Bai dengan pedang cepat. Bas! Bayangan kematian mengelilingi Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dengan seksama. Pedang kuat dan mendominasi dari pria berbaju besi perak sudah ada di depannya. Lin Bai buru-buru memutar pedangnya dan bentrok dengan pria berbaju besi perak. Bang! Pria berbaju besi perak itu terlempar oleh pedang Lin Bai. Kesempatan yang bagus. Mari kita berurusan denganmu dulu. Lin Bai mengibaskan pria lapis baja perak itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera bergegas seperti kilat, dan menjatuhkan pedang yang bisa menghancurkan dunia. Sebuah pedang menebas, mengenai pria berbaju besi perak. Tapi pada saat ini, sosok berwarna perunggu melintas dan muncul di bawah pedang Lin Bai. Bang! Pedang besar di tangannya seperti perisai besar, menghalangi pedang Lin Bai. Di saat yang sama, pria berbaju besi perak dan pria berbaju besi bergerak bersama, menyerang dari kiri dan kanan, menyerang Lin Bai. Tidak bagus. Wajah Lin Bai berubah karena terkejut, dan dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya untuk bergerak keluar. Lin Bai telah mengatakan sebelumnya bahwa kelemahan terbesar dari ilmu pedangnya adalah dia terlalu fokus pada musuh di depannya, sehingga mengabaikan serangan diam-diam dari musuh di kiri, kanan dan belakang. Jelas pada saat ini, baik pria lapis baja perak maupun pria lapis baja perunggu menemukan kelemahan Lin Bai. Mereka datang dari kiri dan kanan, bertujuan untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Bai. Bab 742, Membunuh Lin Bai. Bang bang. Meskipun Lin Bai dengan cepat memutar ujung pedangnya dan memblokir pedang tajam pria berbaju besi perak. Tapi pedang pria lapis baja itu telah mengenai Lin Bai, membuat Lin Bai langsung terbang dan menghantam dinding dengan keras. Apa yang terjadi? Pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju perak telah menjadi begitu kuat. Dan mereka benar-benar bekerja sama satu sama lain, ya Tuhan, bisakah kamu mempercayainya? Bekerja sama satu sama lain. Ya, pedang Lin Bai hampir membunuh pria berbaju besi perak tadi, tapi pria berbaju perunggu memblokirnya tepat waktu. Dan orang-orang berbaju besi perak dan besi menyerang dari kiri dan kanan, dan hampir tidak memberikan pukulan. Lin Bai tidak punya jalan keluar. Ya Tuhan, ketiga pria kayu istimewa ini mungkin cukup untuk membuat Lin Bai minum sebotol anggur jika mereka bergabung. Dan menyuruh pria itu masuk baju besi emas bergerak. Banyak prajurit berseru, dia sangat takut pada 4 sosok kayu istimewa ini. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan cemas, dia juga bisa melihat sekarang bahwa kekuatan dari 4 sosok kayu khusus ini berada di luar imajinasi orang biasa. Yao Feng dengan sinis berkata sambil tersenyum, di luar kemampuanmu sendiri, mengakui kekalahan adalah satu-satunya caramu. He Qian mencibir, itu benar, bahkan aku tidak bisa mengalahkan kombinasi dari 4 pria kayu spesial ini.
Qiao berkata dengan mencibir melihat Lin Bai dari dekat, dia sebenarnya berharap Lin Bai mengalahkan 4 pria kayu istimewa ini. Sekarang, Lin Bai terlempar oleh pedang pria berbaju perunggu, tetapi pria berbaju besi perak hampir tidak memberi kesempatan pada Lin Bai, dia dengan cepat mengayunkan kedua pedangnya dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Ayo lagi! Lin Bai mengertakkan gigi dan berdiri dari tanah, dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menghajar pria berbaju besi perak itu dengan satu serangan. Pada saat ini, pria lapis baja itu menyerang dan bertarung dengan Lin Bai. Pedang yang lembut. Lin Bai menyerang dengan energi pedang yang kuat dan luar biasa, memukul mundur pria lapis baja itu. Giliranku sekarang. Tidak peduli apapun, kalian berempat pria kayu istimewa masih sangat sulit untuk dihadapi bersama. Yang terbaik adalah menghancurkan salah satu dari mereka. Kalau begitu gunakan seluruh kekuatanmu dan jatuhkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Lin Bai berpikir dalam benaknya. Dengan cepat merumuskan peluang serangan balik berikutnya. Feng Huax Weiwei. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas dengan marah, dan keempat energi pedang itu meledak seperti menghancurkan langit, dan menyerang pria lapis baja itu dengan keras. Pada saat ini, pria lapis baja perunggu muncul di depan pria lapis baja besi. Pedang lebar sebesar plakat pintu di tangannya ditusukkan ke tanah, memungkinkan 4 pedang energi Lin Bai mengenai pedang lebar itu. Bang 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 bang. 4 suara keras terdengar. 4 bekas pedang yang sangat ganas tertinggal di pedang raksasa pria berbaju perunggu, tapi gagal mematahkan pedang lebar itu. Sial, aku dihadang oleh pria berbaju perunggu ini lagi. Lin Bai mengutuk diam-diam. Sekarang Lin Bai juga bisa melihatnya. Keempat figur kayu ini memiliki pembagian kerja yang jelas. Laki-laki berbaju besi dan laki-laki berbaju besi perak adalah penyerang utama. Pria berbaju perunggu adalah pertahanan utama. Adapun pria berbaju besi emas, dia belum mengambil tindakan. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membelah pedangmu yang patah ini. Lin Bai sangat marah di dalam hatinya, dan kekuatan guntur yang menakjubkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Di atas pedang Qingge, ada gua petir. Tiba-tiba, sambaran petir dan cahaya pedang berubah menjadi pilar cahaya yang menembus langit dan bumi dan menghantam. Jika pedang ini mengenai pedang raksasa pria lapis baja perunggu, pedang itu akan langsung hancur. Tapi kilat ini menyambar. Cahaya keemasan menyala dan muncul di depan pria berbaju perunggu. Sosok ini muncul dan menebas dengan pedang. 2 energi pedang emas secara langsung menghancurkan cahaya pedang petir Lin Bai. Setelah energi pedang yang luar biasa menghancurkan cahaya pedang, itu menghantam Lin Bai dengan keras. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah dan dipukul oleh pria berbaju besi emas dan terbang lebih dari 300 meter dengan kedua pedangnya. Dia hampir terbang keluar dari gang manusia kayu. Apakah itu milikku? Pria berbaju besi emas ini pasti meminum afrodisiak, dia sangat kuat. Ini terlalu menakutkan. Banyak prajurit berteriak ketika mereka melihat pria berbaju besi emas menjatuhkan Lin Bai sejauh lebih dari 300 meter dengan 2 pedang. Bahkan Yao Feng dan He Qian tampak ketakutan. Ahem. Lin Bai bangkit dari tanah, batuk 2 suap darah, dan meludahkannya ke tanah. Dia memandang pria berbaju besi emas dengan ekspresi pucat. Ini sangat menakutkan. Lin Bai berkata dengan dingin, dengan sedikit ketakutan di matanya terhadap pria berbaju besi emas. Melihat Lin Bai tersingkir, Bai Xiao Xiao bertanya dengan cemas, Lin Bai, kamu baik-baik saja? Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan memaksakan diri. Lagi pula, kamu sudah menjadi nomor 1 dalam daftar potensial. Kami tujuan telah tercapai. Berhenti menjadi musuh bebuyutan. Bai Xiao Xiao berkata kepada Lin Bai. Yao Feng juga mencibir, hei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Orang jenius seperti kita harus melawan langit. Bagaimana 4 pria kayu istimewa ini bisa menghentikan kejeniusan jahat kita, Lin Bai? Lin Bai, kamu tidak bisa memberi naik. Martabat seorang jenius tidak bisa membiarkan kegagalan. He Qian juga tersenyum dan berkata, ya, saudara Lin Bai, dengan sikapnya yang luar biasa dan penampilan heroiknya, dia pasti bisa memenangkan ini. 4 sosok kayu khusus adalah mudah dibunuh oleh pedang. Bagaimana saudara Lin Bai bisa menyerah? Yao Feng tertawa sinis, benar, saudara Lin Bai adalah ahli seni bela diri. Bisakah kamu takut dengan 4 sosok kayu khusus ini? He Qian tersenyum dan berkata, ya, saudara Lin Bai, tunjukkan saja kekuatan dan biarkan kami melihat katak di dalam sumur, oke. Jangan lakukan itu dengan mudah. Kamu mengakuinya. Jika kamu mengakuinya, kami akan memandang rendah kamu. He Qian dan Yao Feng tertawa sinis. Kini semua prajurit yang hadir tercengang saat mendengar kata-kata He Qian dan Yao Feng. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Apakah mereka mencoba memuji dan membunuh Lin Bai?
Ya, He Qian dan Yao Feng punya niat jahat. Mereka sebenarnya ingin Lin Bai memuji dan membunuh Lin Bai, agar Lin Bai tidak melakukannya. Tidak mengaku kalah. Jadi Lin Bai mati di gang pria kayu itu. Hei, He Qian dan Yao Feng juga jenius pertama dan kedua di kota Tianyong, kenapa mereka punya kebiasaan seperti itu? Salah, sekarang mereka sudah menjadi jenius pertama dan kedua di kota Tianyong. Pertama dan kedua, Lin Bai adalah yang pertama, mereka hanya bisa dianggap sebagai yang kedua dan ketiga. Banyak prajurit mencibir dengan jijik. Bai Xiao cerdas dan secara alami memahami apa yang dikatakan Yao Feng dan He Qian, dan langsung terlihat sangat marah. Lin Bai berdiri dari tanah, kembali menatap He Qian dan Yao Feng, dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin melihatku membunuh 4 sosok kayu khusus ini. Yao Feng berkata sambil tersenyum, bukan itu yang aku inginkan untuk melihatnya, tapi Lin Bai saudaraku, kamu sangat kuat, bagaimana keempat pria kayu ini bisa menghentikanmu? Apalagi manusia kayu, dewa raksasa di langit hari itu tidak bisa menjadi lawanmu. He Qian berkata sambil tersenyum, ya. Saudara Lin, kamu tidak boleh menyerah begitu saja, jika tidak, kami akan meremehkanmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang jenius tingkat monster. Mendengar kata-kata He Qian dan Yao Feng, Lin Bai mencibir, Yao Feng, kamu benar, bagaimana 4 pria kayu bisa menghentikanku? Belum lagi 4 pria kayu ini, bahkan jika dewa raksasa datang, aku tidak peduli. Karena mereka tidak bisa blokir pedangku. Karena kamu ingin melihatku membunuh 4 sosok kayu khusus ini, maka aku akan membunuh mereka untukmu. Lin Bai berbalik dan berjalan menuju 4 sosok kayu khusus itu. Sepanjang jalan, Lin Bai menghentakkan kakinya, menyebabkan senjata spiritual kelas 3 terbang dari tanah, Lin Bai memegangnya di tangan kirinya. Pedang 2 tangan. Melihat Lin Bai telah dibodohi, Yao Feng dan He Qian saling memandang dan tersenyum, mata mereka penuh kebanggaan dan penghinaan. Bai Xiao berkata dengan tergesa-gesa, Lin Bai, jangan impulsif. Lin Bai berjalan menuju 4 sosok kayu khusus itu selangkah demi selangkah, dengan ekspresi tegas di wajahnya dan senyuman di bibirnya, aku bahkan tidak takut. Dari para dewa raksasa, tapi aku juga takut pada kalian berempat orang dingin. Mekanismenya, klan dewa raksasa, ayo. Aku menunggumu. Lin Bai meraung dalam hatinya. Bab 743 Pedang 2 Tangan. Menjadi dewa kematian. Ketika Lin Bai berjalan melewati sisa tubuh seorang pria kayu, ki sejatinya melonjak dan menerbangkan pedang dari 3 jenis alat roh ke tanah, yang dipegang oleh tangan kiri Lin Bai. Bagaimana mereka bisa menghentikanku? Giant Protoss, kamu tidak ingin menghalangi pedangku. Lin Bai menggenggam kedua pedang itu dan berjalan selangkah demi selangkah menuju 4 sosok kayu khusus. Di mata, menunjukkan kengerian pembunuhan. Sebelum Lin Bai menyerah, dia pergi menemui 4 pria kayu istimewa itu lagi. Apakah kamu ingin terus bertarung lagi? Tidak mungkin, Lin Bai, bagaimana keempat pria kayu ini bisa begitu kuat? Ah, menyerahlah. Kamu sudah menjadi orang pertama dalam daftar potensial. Kenapa kamu harus menyerahkan hidupmu dengan sia-sia? Banyak prajurit melihat Lin Bai berjalan ke belakang jalan kayu, dan mereka semua membujuk. Saat ini, mereka melihat punggung Lin Bai. Dia sangat heroik dan benar. Biarpun ada dewa raksasa di depannya, pedangnya akan membunuhnya. Aku tidak bisa menahan diri. Yao Feng dan He Qian saling berpandangan dan tertawa sinis. Pada saat ini, Yao Feng dan He Qian menunjukkan senyuman santai dan memandang Lin Bai, menunggu untuk melihat bagaimana Lin Bai disiksa dan dibunuh oleh 4 pria kayu khusus. Sikat. Pada saat ini, saya melihat Lin Bai tidak mengaku kalah. 4 pria kayu bergerak serempak. Pria berbaju besi perunggu, membawa pedang besar, bergegas menuju Lin Bai Fei. Dan baju besi perunggu dan perak menyerang dari kedua sisi. Pria emas itu melompat ke udara, 2 pedang emas panjang berkilau di tangannya, dan 2 pedang yang membelah gunung dan sungai jatuh. Sudah berakhir. 4 pria kayu istimewa bersama-sama. Lin Bai sudah mati. Banyak orang seni bela diri melihat bahwa 4 manusia kayu istimewa bersatu, begitu kuat sehingga mereka dapat membunuh dunia. Mereka semua merasa Lin Bai sudah mati dan tidak dapat bertahan hidup dengan pedang ini. Liu Jingxing mencibir, sepertinya kita tidak perlu melakukannya. Saya harus mengendalikan para tetua jalur muren dan meminta mereka untuk tidak ikut campur. Cheng Hua mencibir, ya, Lin Bai ini tidak tahu apakah mati atau tidak. Jelas, dia adalah orang pertama dalam daftar potensial. Dia masih begitu ceroboh untuk menantang 20 rintangan. Sekarang bahkan jika dia mati, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat ini, Kiki, tetua jalur muren, awalnya ingin bergegas menyelamatkan Lin Bai. Namun saat mereka bergerak, tekanan seperti gunung Tai menimpa mereka. 9 tetua menjadi pucat sesaat. Mereka melihat ke belakang. Di tengah kerumunan,
Liu Jingxing berkata sambil tersenyum, saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan Anda. 9 tetua menjadi pucat dan mengenali identitas Liu Jingxing. Setelah berjuang sejenak, mereka kembali ke ladang ramuan dan tidak bergerak. Liu Jingxing menghentikan 9 tetua menyelamatkan Lin Bai. Sekarang Lin Bai sendirian di lintasan ke-20. Keempat pria kayu istimewa itu semuanya ditebas dalam kemarahan, dan pedang mereka menghancurkan kehampaan. Wah! Tiba-tiba, cahaya perak, secepat kilat, muncul di sisi kiri Lin Bai. Lin Bai melihatnya dengan dingin, dan pedang ganda pria berarmor perak itu tiba-tiba menusuk. Lin Bai menahan pedang itu dengan tangan kirinya. Ketika Lin Bai diserang oleh pria berarmor perak, pria berarmor besi muncul di sisi kanan Lin Bai, dan pedang gandanya menyerang dengan ganas. Lin Bai mencibir dan mengangkat tangannya untuk memblokir teknik pedang pria berbaju perunggu itu. Ketika 9 tetua melihat pemandangan ini, mereka segera berseru, satu serangan pedang, satu pertahanan pedang, serangan dan pertahanan bergantian, pertahanan sempurna, ini adalah keterampilan satu pikiran dan dua kegunaan. Dalam sekejap mata, Lin Bai dan orang berarmor perak dan orang berarmor tembaga saling membongkar 10 gerakan. Tangan kanan dan kiri Lin Bai, serangan dan pertahanan bergantian, dengan sempurna memblokir semua serangan dari baju besi perak dan baju besi perunggu. Untuk sementara, baju besi perunggu dan perak tidak dapat membantu Lin Bai. Namun pada saat itu, kura-kura emas menyerang dengan ganas dan menebas dengan satu pedang. Pedang ganda Lin Bai memblokir pedang ganda Jin Jia. Di saat yang sama, pria berarmor perunggu itu juga datang membawa pedang. Lin Bai Teng bangkit dari langit dan berdiri di atas pedang besar pria berarmor perunggu itu. Tuhanku! Dengan satu musuh dan 4, Lin Bai tidak dikalahkan sama sekali. Sangat santai di bawah upaya bersama dari perunggu dan emas, perak dan besi. Banyak prajurit, melihat pemandangan ini, mulai berteriak. Lin Bai mencibir, sekarang giliranku. Segera, sayap angin dan guntur berkedip, dan Lin Bai langsung menuju pria lapis baja itu untuk menyerang dan pergi. Sebuah pedang menembus langit. Pria berarmor perunggu itu bergerak dan memblokir pedang Lin Bai. Tetapi pada saat ini, pedang tangan kiri Lin Bai bergerak, dan pedang tangan kanan mengubah pertahanan, dan pedang tangan kiri dengan ganas menyerang orang yang mengenakan baju besi perak. Baru saja Lin Bai berpura-pura menyerang pria lapis baja itu dan meminta pria lapis baja perunggu itu untuk pergi untuk menyelamatkan pria lapis baja itu. Pada saat ini, Lin Bai segera bertukar serangan dan pertahanan, dan menikam pria berarmor perak itu dengan pedang. Tanpa pertahanan tepat waktu dari pria berarmor perunggu, pedang tegas Lin Bai menembus kepala pria berarmor perak itu. Papa! Kumbang perak itu ditusuk oleh Lin Bai, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Melihat ini, He Qian tiba-tiba berseru, apa yang terjadi? Dia jelas-jelas menyerang pria berarmor itu. Bagaimana dia bisa membunuh pria berarmor perak itu secara tiba-tiba? Yao Feng juga terkejut dan berkata, ya, sebentar untuk memutar pedang. Milikku seperti dua kacang polong, dan kamu dapat melihat bahwa jalur pedang Lin Bai sama seperti orang-orang kayu itu. Pedang dua tangan membutuhkan satu pikiran dan dua kegunaan. Seni bela diri biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Lin Bai telah menguasai keterampilan pedang dua tangan. Serang dengan satu pedang, bertahan dengan satu pedang, serang dengan dua pedang, jaga dengan dua pedang, dan bertahan dengan dua pedang. Jika keempat gerakan ini berubah-ubah, itu kesalahan kecil. Lin Bai mungkin terbunuh, tapi Lin Bai telah melakukan pertobatan sempurna pada saat ini. Itu luar biasa. Lin Bai benar-benar pantas menjadi penyihir kendo. Ya, bakat ini dapat dianggap sebagai budidaya pedang pertama di kota Tianyong. Ini sangat berbeda dengan Bai Qian. Saat ini, banyak seniman bela diri yang memutuskan bahwa Lin Bai Chai adalah budidaya pedang pertama di kota Tianyong, dan mereka semua berseru. Berdiri di tengah kerumunan, He Qian mendengar suara seniman bela diri di sekitarnya. Wajahnya memerah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, tunggu. Aku akan mengambil kembali semua yang hilang dariku suatu hari nanti. Aku akan menginjak-injakmu dan membiarkan semua prajurit di dunia melihat siapa yang pertama kali berlatih pedang di kota Tianyong. He Qian berkata dengan marah. Saat ini pertarungan sengit masih berlangsung di jalur muren. Setelah Lin Bai mengubah serangan dan pertahanannya, dia membunuh pria berarmor perak itu dengan satu pedang. Jika Anda fokus pada perak, Anda tidak bisa menghilangkan kekhawatiran. Kamu pedang raksasa, kamu tidak bisa memblokir pedangku sekarang. Lin Bai mencibir, dan kedua pedangnya bergerak bersamaan. Mereka menebang satu demi satu. Kedua pedang itu meraung di langit dan pergi. Bang! Pedang besar di tangan pria berarmor perunggu itu langsung dihancurkan oleh Lin Bai. Dalam sekejap, dua lampu perak menyala, dan Lin Bai berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas menuju pria berbaju besi dan perunggu.
Kedua pedang itu dengan keras menusuk kepala orang-orang perunggu dan perunggu pada saat yang bersamaan. Pria berarmor perunggu dan pria berarmor besi langsung berubah menjadi pecahan dan jatuh ke tanah. Yang terakhir, manusia emas. Saat ini, melihat petir Lin Bai, dia membunuh pria berarmor perak itu, pria berarmor tembaga dan pria berarmor besi di antara lampu listrik dan batu api, tapi hanya ada satu pria berarmor emas yang tersisa. Hari ini, apakah Lin Bai benar-benar ingin menciptakan mitos abadi dan menjadi prajurit pertama yang melewati 20 lintasan dalam sejarah jalur Muren? Banyak prajurit terlihat ketakutan, tetapi berharap untuk melihat Lin Bai. Setelah Lin Bai membunuh pria berarmor perak, pria berarmor perunggu, dan pria berarmor besi, dia menatap pria berarmor emas. Dengan dua pedang di tangan, Lin Bai seperti dewa kematian. Dia sangat menarik untuk membunuh makhluk hidup di langit dan bumi. Bab 744 9 halaman. Ketika Lin Bai mencapai tantangan level 20, ekspresi 9 tetua yang menjaga jalur manusia kayu berubah, dan mata mereka mulai berputar. Salah satu tetua jalur kayu tersenyum dan berkata, "Hahaha, kalian semua punya urusan penting yang harus diselesaikan. Bisakah kalian membantuku menjaga jalur kayu? Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan ini, tetua itu tidak peduli apakah mereka menjawab atau tidak setuju dan langsung pergi. "Hei, rekan Daoisli, rekan Daoisli. Made, orang ini pasti pergi untuk memberitahu para tetua Akademi Pedang mereka. Tidak mudah bagi seseorang di jalur kayu untuk menembus level ke-20 milikku. Potensi yang luar biasa murid, dan dia juga seorang pendekar pedang. Institut Kendo itu tidak boleh menahannya lebih lama lagi." Seorang tetua mengutuk dengan suara rendah. "Semuanya, aku juga punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kebetulan sekali, aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Sepertinya semua orang punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi mari kita lihat siapa di antara kita yang cukup cepat." Para tetua berbisik satu sama lain. Dengan suara, mereka berubah menjadi bayangan dan terbang ke segala arah. Kesembilan tetua Muren Eli ini sebenarnya memiliki latar belakang yang cukup banyak. Mengapa total gang kayu hanya ada 9? Bukan 8, bukan 7, tapi 9. Karena kebetulan ada 9 gang kayu, 9 tetua dari Akademi ke-9 Punggung Bukit Senji dapat dikirim untuk menjaganya. Tentu saja, para tetua ini tidak memegang posisi tinggi di 9 pengadilan dan dianggap sebagai tetua tingkat rendah. Mereka datang untuk menjaga Muren Land, dan tujuan mendasar mereka adalah menemukan orang-orang jenius di 9 halaman. Misalnya, He Qian, tetua dari jalur Muren yang ditantang He Qian sebelumnya adalah tetua dari Akademi Kendo. Itulah mengapa saat He Qian kalah dari Muren dari jalur Muren tadi, tetua itu akan begitu cepat mengalahkannya. Dia, He Qian menyelamatkannya. Karena saat ini He Qian sudah menegaskan bahwa dia pasti akan masuk Akademi Kendo. Begitu seorang jenius muncul di Muren Eli, para tetua yang menjaga Muren Eli akan segera memberitahu para tetua senior dari 9 halaman besar di kota Tianyong untuk mulai bersaing mendapatkan murid. Sekarang 9 tetua yang menjaga Muren Eli pergi, mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi kenyataannya mereka semua mengerti bahwa mereka akan menemukan tetua senior dari 9 halaman. Lagi pula, jika Lin Bai bisa melewati 20 level, itu berarti Lin Bai memiliki potensi yang sangat besar. 9 tetua dari Muren Land semuanya telah pergi. Sepertinya mereka sedang mencari tetua senior dari 9 halaman. Itu benar. Kemampuan Lin Bai untuk menembus ke 20 level sudah cukup untuk membuktikan potensi Lin Bai. Ya, diperkirakan situasi selanjutnya adalah situasi di mana 9 halaman merampok orang. Ketika He Qian masuk ke tingkat ke-13, 3 tetua senior dari 9 halaman datang, yaitu para tetua Akademi Pedang. The Tetua Qidao, dan Tetua Xiaolong, ingin menerima He Qian ke gerbang gunung. Saya tidak tahu bahwa hasil Lin Bai di tingkat 20 akan menarik beberapa tetua dari 9 halaman. Banyak murid melihat itu 9 tetua Muren Land telah pergi, saya langsung mengerti kemana tujuan mereka. 9 halaman di punggung Bukit Senji adalah, Akademi Kendo, Akademi Tinju, Akademi Pedang, Akademi Tombak, Akademi Instrumen, Akademi Alkimia, Akademi Formasi, Akademi Naga Muda, dan Akademi Tianyin. Akademi Kendo hanya menerima pembudidaya pedang. Akademi Tinju hanya menerima pelatihan tinju. Akademi Pedang hanya menerima pembudidaya pedang. Akademi Gundo hanya menerima pembuat senjata. Akademi Naga Muda adalah halaman campuran, baik itu praktisi senjata, pedang, atau tinju. Selama Anda bersedia bergabung dengan Akademi Naga Muda akan menerima semuanya. Dan 5 halaman ini juga merupakan 5 kuil Tao terkuat di Miracle Ridge saat ini. Qidao Yuan pandai menyempurnakan senjata spiritual. Akademi Alkimia, pandai alkimia.
Akademi Tao Formasi pandai mengatur formasi. Tianyi Yuan pandai bermusik. Keempat halaman ini merupakan pelatihan tambahan, dan persyaratan untuk menerima murid di 4 halaman ini sangat tinggi, hampir mencapai level 1 dalam sejuta. Misalnya, untuk merekrut murid dari Akademi Alkimia, Anda tidak hanya harus memiliki dasar pemurnian ramuan dan pemahaman tentang ramuan, tetapi juga memiliki bakat yang kuat dalam budidaya, dan Anda juga harus memiliki semangat bela diri dengan atribut rumput. Kayu, atau api kekuatan mentalnya bahkan lebih kuat. Hal ini sulit dilakukan oleh pejuang biasa. Akademi Kidao dan Akademi Formasi, seperti Akademi Alkimia, memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk muridnya, dan hampir hanya menerima 1 atau 2 murid setiap tahun. Namun, Akademi Tianyin lebih sulit menerima murid daripada Akademi Dandao, Akademi Formasi, dan Akademi Qi. Karena Akademi Tianyin mengambil jurusan seni musik, jumlah pejuang berbakat di bidang ini jauh lebih sedikit dibandingkan di bidang alkimia, pemurnian senjata, atau pembentukan formasi. Oleh karena itu, Akademi Kendo, Akademi Tinju, Akademi Pedang, Akademi Senjata, dan Akademi Naga Muda adalah yang paling mudah untuk diikuti, apalagi jika Anda seorang pendekar pedang. Akademi Kendo umumnya akan dimasukkan ke dalam Akademi Dao. Meskipun Anda tidak pandai pedang, senjata, dan tinju, Anda masih bisa bergabung dengan Akademi Naga Muda. Setiap tahun, hampir 80% prajurit diterima di 5 halaman ini. Akademi Alkimia Dao, Akademi Kidao, Akademi Formasi, Akademi Tianyin, setelah mencari di antara para pejuang selama bertahun-tahun, hanya beberapa murid yang dipastikan diterima di Akademi Tao. Namun keempat halaman ini tidak boleh dianggap remeh. Pil dan senjata spiritual semuanya diperlukan bagi seorang pejuang untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan keempat kuil Tao di Miracle Ridge ini. Yao Feng memperhatikan 9 tetua pergi dan berkata dengan sungguh-sungguh, para tetua ini mungkin akan memberi tahu para tetua tingkat tinggi dari 9 halaman. Bagaimanapun, ada seorang prajurit yang telah mencapai level 20 di Muren Eli. Ini sangat sensasional hal. Selain itu, para tetua tingkat tinggi dari 9 halaman sekarang semuanya berstatus tetua penjaga menara di Menara Langit Pendakian, dan waktu mereka di Gang Muren seharusnya sangat singkat. Kata Yao Feng dengan ekspresi serius. Heqian berkata dengan dingin, Lin Bai, kehormatan yang dirampok oleh 9 halaman ini harus menjadi milikku. Tunggu saja, aku, Heqian, bersumpah bahwa suatu hari aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang darimu. Adalah memperlakukan Jiu Dayuan sebagai murid jenius. Hampir pada saat para tetua senior dari 9 halaman muncul di Muren Eli, nama Lin Bai bisa dianggap menyebar di Miracle Ridge, inilah saat dia menjadi terkenal. Cheng Hua berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Liu Jingxing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai telah mencapai level 20. Ketika tetua senior dari 9 halaman tiba, kita mungkin berencana membunuhnya demi Liu Hai dan Liu Ben. Tidak akan mudah bagi kedua tuan muda untuk membalas dendam. Liu Jingxing memelototi Cheng Hua dan berkata, omong kosong, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hubungan yang kuat antara ini? Kuncinya adalah, apakah Anda punya metode lain sekarang? Sekarang Lin Bai telah terbunuh. Di level 20, dia sudah menjadi nomor 1 dalam daftar potensial. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda menantang aturan Miracle Ridge. Jika Anda berani menantang aturan dari Miracle Ridge, kamu ingin mati. Liu Jingxing segera berkata dengan dingin. Cheng Hua berkata, Senior Liu Jingxing, saya kira Anda sudah lupa. Sekarang Lin Bai masih di Muren Eli, kinerja Lin Bai belum stabil. Menurut aturan Muren Eli, Anda hanya bisa menunggu untuk para prajurit daftar potensial akan stabil hanya setelah Anda keluar dari Gang Kayu. Jika tidak, begitu seorang prajurit mati secara tidak sengaja di dalamnya, hasil pada daftar potensial juga akan hilang. Bas. Mendengar kata-kata Cheng Hua, mata Liu Jingxing tiba-tiba berubah. Dengan kilatan cahaya, dia berkata dengan dingin, maksudmu? Cheng Hua tersenyum dan berkata, jika 9 tetua Muren Len tidak ada di sini, dan Lin Bai belum meninggalkan Muren Len, maka dia bukan orang nomor 1 dalam daftar potensial. 1. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Kamu benar. Tunggu di sini, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Liu Jingxing mencibir, berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Bab 745 kalahkan pria berbaju besi emas. Pria berbaju besi, pria berbaju perunggu, dan pria berbaju perak tewas di bawah pedang Lin Bai satu demi satu. Lin Bai mendongak dan melihat pria berbaju besi emas memancarkan aura menakutkan, dan 2 pedang emas di tangannya memancarkan aura ganas. Pertempuran terakhir. Saya tidak menyangka Lin Bai menjadi begitu ganas. Dia bisa membunuh orang-orang dengan baju besi perak, baju besi perunggu, dan baju besi-besi dalam sekejap.
Pedang dua tangan Lin Bai terlihat sangat kuat. Ah, ya, meskipun saya telah melihat prajurit dengan pedang dua tangan, tidak ada yang sekuat Lin Bai. Kalau begitu Lin Bai, bisakah mengalahkan pria berbaju besi emas? Jika itu Lin Bai, untuk bisa mengalahkan manusia lapis baja emas, diperkirakan tidak ada seorang pun yang mampu menembus 20 level jalur manusia kayu dalam 1000 tahun ke depan. Yao Feng dan Qi Yao sama-sama memiliki kejutan yang luar biasa di wajah mereka, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Lindbergh, He Qian berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia benar-benar bisa berlatih pedang dua tangan sedemikian rupa. He Qian juga seorang kultivator pedang, jadi dia secara alami mengetahui kesulitan berlatih pedang dua tangan. Pedang dua tangan adalah cara berlatih yang sangat berbahaya. Setelah berkultivasi ke kondisi sempurna, kekuatan kultivator pedang akan meningkat drastis dalam sekejap. Tetapi begitu Anda belum berkultivasi hingga mencapai kondisi sempurna, meskipun hanya sedikit menjauh dari kondisi sempurna, ia akan penuh dengan celah, tidak ada gunanya, dan tidak ada gunanya. Adapun pedang dua tangan Lin Bai saat ini, He Qian dapat melihat bahwa dia telah melatihnya dengan sempurna. Satu serangan dan satu pertahanan, serangan ganda dan pertahanan ganda, dapat terus-menerus beralih dengan sempurna. Pedang dua tangan Lin Bai saja sudah berada di depan banyak pembudidaya pedang di Miracle Ridge. Di gang kayu, Lin Bai melihat kedua pedang emas di tangan pria berbaju besi emas, matanya melotot. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Saya merasakan kekuatan pedang di tubuh Lin Bai sudah mulai mengalir. Seru banyak orang. Bisakah dia mengalahkan pria berbaju besi emas? Termasuk He Qian, Qi Yao, dan Yao Feng, mereka semua memandang Lin Bai dengan penuh harap. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, di gang manusia kayu, Lin Bai melakukan serangan pendahuluan dan terbang ke depan seperti kilat. Di saat yang sama, pria berbaju besi emas melonjak dengan kekuatan dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang dengan keras. Sebuah pedang ditebas karena marah. Wajah Lin Bai penuh ketakutan, dan kedua pedangnya bergerak maju untuk memblokir. Pada saat yang sama, pedang di tangan kanannya terhunus, dan cahaya pedang yang tajam menembus ke depan. Engah! Pedang ini mengenai bahu pria berbaju besi emas, dan cahaya pedang tajam langsung menusuknya. Pria berbaju besi emas dipukul dengan keras dan terhuyung mundur. Lin Bai mencibir di sudut mulutnya, berubah menjadi bayangan dan mendekat, dan kekuatan setebal gunung ditembakkan dari pedang Lin Bai, memukul mundur pria berbaju besi emas itu dengan mantap. Apa? Lin Bai benar-benar menekan pria berbaju besi emas. Hanya dalam selusin gerakan, pria berbaju besi emas dikalahkan oleh Lin Bai dan tidak mampu melawan. Ya Tuhan! Semua prajurit di luar Murenland dipenuhi rasa ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Terutama wajah He Qian dan Yao Feng yang begitu ketakutan hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pedang yang lembut. Lin Bai melangkah maju dengan cepat dan menikam dengan pedangnya, mengenai perut pria lapis baja emas itu dengan angin sepoi-sepoi. Jika pria berbaju besi emas ini dapat berbicara, dia pasti akan berteriak saat ini. Kesempatan bagus. Feng Huak Shuiwei. Lin Bai tampak sangat gembira saat pedangnya mengenai. Sosoknya bersinar dengan cepat, dan langit dipenuhi pedang yang membombardirnya. 4 energi pedang yang luar biasa ditebas dari pedang Lin Bai. Pengeboman yang mengoyak langit pun lenyap. Gemuruh. 4 energi pedang menghantam dada pria lapis baja emas itu seperti pukulan dahsyat, menjatuhkannya secara langsung. Sentuhan. Dalam waktu setengah seperempat jam, pria berbaju besi emas itu meledak menjadi beberapa pecahan, yang jatuh ke tanah. Pedang itu menebas dengan marah. Cahaya pedang yang tajam merobek separuh tubuh pria berbaju besi emas secara langsung. Di saat yang sama, pria berbaju besi emas tidak bisa merasakan sakit apapun. Dia mengayunkan pedang kirinya yang utuh dan menyerang Lin Bai secepat kilat. Ketika kamu memiliki kedua pedang di tanganmu, kamu bukan tandinganku. Jika kamu hanya memiliki satu pedang, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Sosok Lin Bai bergoyang, dan 5 pusaran air spiritual di tubuhnya dan Hai Zenqi meledak, dan Zenqi yang tebal mengembun pada pedang Lin Bai, tiba-tiba memblokir pedang pria berbaju besi emas dengan sempurna. Pada saat yang sama, pedang dua tangan bergantian menyerang dan bertahan. Cahaya pedang yang sangat tajam meledak. Lin Bai menembus kepala pria lapis baja emas itu dengan pedang, menghancurkan lingkaran sihir di kepala pria lapis baja emas itu. Bang-bang! Pria berbaju besi emas berubah menjadi tumpukan puing dan jatuh ke tanah. Melihat pria berbaju besi emas dikalahkan, Lin Bai menyarungkan pedangnya dan berdiri di gang kayu, menunggu dengan rasa ingin tahu, sekarang 20 level telah ditembus, apakah masih ada 21 level yang tersisa? Lin Bai bertanya pada dirinya sendiri, sedikit penasaran. Lulus. Aku benar-benar tidak menyangka Lin Bai benar-benar melewati level ke-20. Jenius sekali.
Suara seru datang dari luar seluruh gang kayu. Ketika Bai Xiao Xiao melihat Lin Bai mengalahkan pria berbaju emas, dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata, pria berbaju emas tidak lemah, tapi untungnya Lin Bai lebih kuat dan mengalahkan pria berbaju emas. Sekarang tingkat 20 dalam hal hasil, Lin Bai menduduki peringkat pertama dalam daftar potensial. Jika keluarga Liu masih ingin menyentuh Lin Bai dan saya, mereka harus mempertimbangkan kekuatan Miracle Ridge. Bai Xiao Xiao akhirnya menghela nafas lega. Kekuatan Liu Jingxing di alam ramuan manusia tingkat 9 benar-benar memberikan tekanan besar pada bahu Bai Xiao Xiao dan Lin Bai. Kini Lin Bai telah menjadi pemain potensial nomor 1. Bai Xiao Xiao berada di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Para pejuang yang masuk 10 besar akan menerima berkah dari Miracle Ridge. Sekarang Lin Bai dan Bai Xiao Xiao untuk sementara menghindari tindakan pembunuh keluarga Liu. Keluarga Liu, jika aku cukup kuat, aku akan membuatmu terlihat baik, kata Bai Xiao Xiao dingin. Lin Bai berdiri di gang kayu dan menunggu. Lin Bai juga ingin melihat apakah setelah 20 level, akan ada 21 level. Tiba-tiba saat ini, sesosok hitam melintas dari alun-alun dan bergegas ke gang kayu dalam sekejap. Lin Bai belum keluar. Apakah dia ingin menunggu level 21? Apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Jika ada pertempuran terus-menerus di level 21, akankah energi sebenarnya masuk tubuh Lin Bai mampu mengimbanginya? Saya kira, ini sudah berakhir. Energi sejati Lin Bai pasti telah mencapai batasnya. Sesuatu lewat. Itu adalah bayangan hitam. Ada begitu banyak niat membunuh pada dirinya. Bayangan hitam ini. Sekarang di alun-alun di depan Murenland, semua prajurit melihat bayangan hitam, lewat secepat kilat, langsung menembaki gang kayu tempat Lin Bai berada. Apakah tidak ada level 21? Lin Bai berdiri di gang kayu, menunggu. Tiba-tiba saat ini terdengar suara dingin, kamu masih mau menunggu level 21? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka untuk menunggu. Lagi pula, setelah kamu masuk neraka, kamu akan punya banyak waktu untuk tunggu. Lin Bai terkejut saat mendengar suara ini, dan segera menoleh ke belakang. Sambaran petir hitam yang sangat cepat, membawa kekuatan gelombang yang tak tertahankan, menyerbu ke dalam gang manusia kayu dan langsung menuju ke Lin Bai. Liu Jingxing tua, aku sudah menjadi nomor 1 dalam daftar calon, dan kamu masih berani datang dan membunuhku. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari Miracle Ridge? Ketika Lin Bai mendengar suara itu, dia langsung mengenali suara itu. Sosok hitam sebagai Liu Jingxing. Bab 746 Pembunuhan Liu Jingxing. Liu Jingxing sekarang mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, menutupi mulut dan hidungnya, hanya memperlihatkan sepasang mata pembunuh. Dia juga menggunakan metode rahasia kabut hitam untuk menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk melihat dengan jelas. Penampilannya. Menurut aturan Miracle Ridge, performamu di daftar calon tidak stabil meski kamu masih berada di lorong kayu. Setelah kamu mati di lorong kayu, kamu tidak akan dianggap nomor 1 di lorong kayu. Daftar hasil. Lin Bai, jika saya ingin menyalahkan Anda, saya menyalahkan Anda atas keinginan Anda untuk sukses. Jika Anda keluar sekali untuk menstabilkan kinerja Anda pada daftar potensial ketika Anda mencapai level ke-15, maka aku benar-benar tidak akan melakukannya. Ada jalan. Sayang sekali. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku masih harus membunuhmu. Untuk membalaskan dendam keponakanku yang malang, aku juga memberikan penjelasan kepada kakak laki-lakiku. Liu Jingxing mulutnya penuh dengan kata-kata dingin dan matanya sangat dingin. Lin Bai memandang Liu Jingxing dengan ekspresi yang sangat serius. Menderita kematian. Bayangan hitam yang diubah oleh Liu Jingxing bergegas ke depan Lin Bai dalam sekejap, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan yang ganas. Pedang yang lembut. Gunung dan sungai selamanya sunyi. Feng Hua, bulan bersalju. Teknik pengendalian guntur Excalibur. Mata Lin Bai merah darah, dan ancaman kematian mengilhami keinginan kuat Lin Bai untuk bertahan hidup. Kedua pedang itu bergerak bersamaan, sebuah layar pedang yang begitu kuat hingga merobek langit dan meledak ke arah Liu Jingxing. Itu tipuan kecil. Jika kamu berada di level yang sama denganku, aku mungkin harus menghindari tepian untuk sementara waktu, tapi sekarang kamu hanya setengah jalan menuju kesempurnaan agung dari alam ramuan ilahi, dan aku sudah berada di alam ramuan manusia tingkat ke-9, apa yang akan kamu lakukan denganku? Biarkan aku bertarung. Hancurkan. Liu Jingxing mencibir dan menembak ke arah Lin Bai tanpa melambat. Sebuah telapak tangan dipukul dengan kekuatan yang kuat seperti kekuatan dewa, menghancurkan semua serangan Lin Bai dengan satu telapak tangan. Melihat pemandangan ini, Lin Bai terus mundur, ekspresinya menjadi sangat serius. Tepat di antara petir dan batu api, Liu Jingxing menyerang dengan telapak tangan.
Tubuh tempur emas. Pada saat kritis, Lin Bai dengan cepat menunjukkan tubuh tempur emasnya untuk bertemu dengan telapak tangan Liu Jingxing. Bang! Meskipun lebih dari separuh kekuatan telapak tangan ini dilawan oleh tubuh pertarungan emas, itu masih cukup kuat untuk menjatuhkan Lin Bai dan membentur tembok dengan keras. Ahem! Lin Bai terbaring di tanah, tampak pucat dan batuk darah. Tulang dada di atas dada pada dasarnya hancur total oleh telapak tangan Liu Jingxing. Lin Bai meraung dengan marah, anjing tua, bahkan jika aku, Lin Bai, mati, aku akan berubah menjadi hantu dan kembali mencarimu. Tunggu aku tidak akan pernah menyerah. Mata Lin Bai tertuju pada merah darah melihat bayangan gelap Liu Jingxing, katanya. Liu Jingxing berkata dengan dingin, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Dengan telapak tangan ini, aku akan membuatmu terbang menjadi abu dan memusnahkanku. Begitu Liu Jingxing bergerak, kekuatan yang luar biasa menghantamnya. Mata Lin Bai menjadi gelap dan wajahnya menjadi serius, perbedaan antara kekuatan alam ramuan dewa setengah langkah dan alam ramuan manusia tingkat 9 terlalu besar. Tidak mungkin aku bisa menjadi lawan Liu Jingxing sekarang. Mungkinkah aku ditakdirkan untuk mati hari ini? Lin Bai berkata dengan mata agak putus asa. Di bawah kekuatan alam ramuan manusia tingkat 9 Liu Jingxing, Lin Bai hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang Lin Bai tidak menyalahkan apapun kecuali kurangnya kekuatannya sendiri. Tetapi pada saat ini, Liu Jingxing memukul dengan seluruh telapak tangannya, dan Lin Bai sudah bisa merasakan senyuman dingin di wajah Liu Jingxing. Pembunuhan Liu Jingxing benar-benar putus asa. Dia tidak punya pilihan selain membunuh Lin Bai di Muren Eli saat ini, dan kemudian pergi dengan kepala Lin Bai. Sebelum tetua yang menjaga gedung tiba, dia membunuh Lin Bai. Jika tidak, begitu Lin Bai meninggalkan Muren Land, jika Liu Jingxing ingin membunuh Lin Bai lagi, dia mungkin akan menyinggung kemarahan Miracle Ridge. Apa yang terjadi? Siapa sosok hitam ini? Dia ingin membunuh Lin Bai. Banyak prajurit yang ketakutan dan terkejut ketika melihat sosok hitam yang tiba-tiba bergegas ke jalan manusia kayu. Yao Feng tersenyum gembira dan berkata, oke, bunuh dengan baik, bunuh dengan baik, bunuh dia, bunuh dia. He Qian mencibir, awalnya aku ingin kamu mati di tanganku, tapi sekarang sepertinya begitu tidak diperlukan lagi, kamu tidak akan bisa lolos lagi dari kematian hari ini. Cheng Hua melihat sosok hitam itu mengambil tindakan pada saat ini, dan tahu bahwa itu pasti Liu Jingxing. Lin Bai, karena menyinggung Akademi Tinju kita, aku khawatir kamu menganggap hidupmu terlalu panjang, kata Cheng Hua dingin. Wajah Bai Xiao Xiao menegang, dan wajahnya penuh kekhawatiran saat dia melihat bayangan hitam muncul, dia segera bergegas ke gang manusia kayu, ingin membantu Lin Bai melawan bayangan hitam itu. Bai Xiao Xiao secara alami tahu di dalam hatinya bahwa di kota Tianyong saat ini, selain Liu Jingxing, siapa lagi yang ingin membunuh Lin Bai? Lin Bai! Bai Xiao Xiao berteriak cemas. Hahaha, menderita kematian. Liu Jingxing tertawa liar dan memukul dengan telapak tangan. Lin Bai merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan Liu Jingxing, dan segera mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, Liu Jingxing, jika aku, Lin Bai, memiliki kehidupan lain, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam padamu. Lin Bai sangat luar biasa marah pada saat ini. Upaya Liu Jingxing yang berulang kali untuk membunuh Lin Bai membuat Lin Bai sangat marah. Tapi sekarang menghadapi kekuatan Liu Jingxing, yang berada di alam ramuan manusia tingkat 9, Lin Bai benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di Muren Eli? Apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan kekuatan seperti langit runtuh, menekan gang kayu itu. Sesosok jatuh dari langit dan muncul di depan Lin Bai secepat kilat. Lin Bai tiba-tiba menjadi bahagia saat melihat sosok ini jatuh. Warna kulit Liu Jingxing berubah drastis, dan dia mengutuk dalam hatinya, tidak, mengapa para tetua yang menjaga menara pendakian langit datang begitu cepat. Mundur. Liu Jingxing segera melepaskan gagasan untuk membunuh Lin Bai. Jika dia tidak melarikan diri saat ini, begitu dia ditangkap oleh para tetua penjaga gedung ini, kejahatan membunuh orang di Gang Muren akan cukup bagi Liu Jingxing untuk minum sebotol anggur. Sikat. Liu Jingxing segera menghentikan tangannya, berbalik dan pergi. Ketika Lin Bai merasakan aura pembunuh kematian keluar dari tubuhnya, dia segera menjadi rileks, dia tahu bahwa Liu Jingxing telah menyerah. Anjing tua Liu Jingxing, pada akhirnya kamu tetap tidak membunuhku, jadi tunggu saja, aku akan datang kepadamu untuk membalas dendam. Lin Bai mengertakkan gigi dan menatap Liu Jingxing yang melarikan diri. Orang gila, apakah kamu masih ingin melarikan diri di depanku? Saat sosok itu jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan mengerikan langsung membombardirnya.
Liu Jingxing tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat kekuatan kekerasan telah mencapai di belakangnya. Dia segera mengertakkan gigi, ekspresinya menjadi galak, dan dia memukul dengan pukulan backhand. Kekuatan besar itu segera menghantamnya di udara. Hei, itu sebenarnya tangan pelindung langit dari Akademi Tinju. Sosok itu berseru kaget. Baru kemudian Lin Bai melihat dengan jelas sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang ini jelas adalah orang yang telah menyelamatkan Bai Xiao Xiao sebelumnya, Pei Ji. Bab 747 Penatua Senior Akademi Tinju. Zuo Kai. Hah. Ini sebenarnya tangan Akademi Tinju yang membayangi surga. Pei Ji terkejut. Tangan perisai surga adalah rahasia yang dirahasiakan di Akademi Kuan Dao. Jika Anda ingin mempelajari rahasia yang luar biasa seperti itu, Anda harus menjadi murid jenius di Akademi Kuan Dao, atau seorang tetua dengan posisi tinggi. Setelah Pei Ji sedikit terkejut, matanya bersinar dingin dan dia berkata dengan dingin, karena kamu adalah murid Akademi Tinju, kamu harus tahu betapa seriusnya kejahatan membunuh seorang jenius di Gang Muren Kota Tianyong. Karena jika kamu di sini, silakan tinggal bersamaku. Pei Ji menggelengkan kepalanya dari tas penyimpanannya dan menghunuskan pedang tajam. Saat pedang itu terhunus, kekuatan mengerikan tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Senjata spiritual kelas 9. Seru Lin Bai. Senjata spiritual di tangan Pei Ji sebenarnya adalah senjata spiritual kelas 9. Pei Ji mengeluarkan pedang roh dan segera mengambil langkah ke depan. Matanya sangat tajam dan dia menyerang dengan pedang. Cahaya pedang tiba-tiba melesat ribuan mil dan mengenai Liu Jingxing tanpa terhentikan. Wajah Liu Jingxing segera berubah saat dia melarikan diri, dan ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang, cahaya pedang yang tak terhentikan ini menyerang tepat di antara alisnya dengan kekuatan destruktif. Tidak bagus. Liu Jingxing dengan cepat mengambil tindakan defensif. Namun tingkat kultivasi Pei Ji jelas jauh lebih tinggi daripada Liu Jingxing. Pedang itu meledak dan mengenai tubuh Pei Ji. Terjadi ledakan keras. Cahaya pedang yang kuat menghancurkan semua pertahanan tubuh Liu Jingxing, dan kemudian membanting Liu Jingxing keluar, menghantam dinding batu, darah tumpah ke seluruh tanah, dan tubuh Liu Jingxing jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Dengan satu serangan pedang, Liu Jingxing dikalahkan. Meskipun Liu Jingxing belum mati, dia telah kehilangan separuh hidupnya. Desir, desir, desir. Pada saat ini, sosok datang dengan cepat dari luar alun-alun Murenland dan muncul di depan Murenland. Mereka semua tampak sedikit serius ketika melihat Pei Ji menggunakan keterampilan pedangnya untuk menjatuhkan sosok hitam itu. Sebenarnya ada 17 sosok yang tiba-tiba muncul. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan tua. Seorang master ada di sini. Ini senior Pei Ji, tetua senior Akademi Kendo. Guru lain ada di sini. Ya Tuhan, para master ini adalah Zuo Kai, tetua senior Akademi Kandao, dan Zuo Kai, tetua senior dari Akademi Dandao. Tetua senior Liang Chunhui. Ada juga tetua senior dari Akademi Qidao, tetua senior dari Akademi Tombak, dan tetua senior dari Akademi Tianyin. Tetua senior dari Akademi 9 sebenarnya ada di sini saat ini. Banyak prajurit berseru serempak. Segera, semua prajurit yang hadir membungkuk dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan Anda para tetua. Zuo Kai, tetua Akademi Tinju, segera berkata dengan suara dingin, maafkan saya. Setelah mendengar suara Zuo Kai, semua para prajurit segera mengangkat kepala mereka. Dia mulai dan melihat situasi di gang kayu itu lagi. Apa yang terjadi? Zuo Kai melangkah maju dan berkata ketika dia melihat sosok hitam di gang kayu. Zuo Kai adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah ungu emas, dengan alis pedang terbalik, dan cahaya tajam tak berujung tersembunyi di antara alisnya, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Pei Ji berkata dengan tenang, orang ini berani melakukan pembunuhan di Muren Eli. Jika saya tidak mengambil tindakan tepat waktu, saya mungkin akan membiarkan dia berhasil. Zuo Kai mencibir, benarkah? Siapa yang bisa memiliki ide sebesar itu? Apakah kamu berani? Aku juga ingin tahu. Pei Ji berjalan mendekat tanpa ragu-ragu, dan dengan lambaian pedangnya, dia memotong kabut hitam dan kerudung di tubuh Liu Jingxing. Liu Jingxing, Pei Ji dan Zuo Kai berseru, ekspresi mereka berubah drastis. Lin Bai menoleh dan menatap Liu Jingxing. Baru saja, Liu Jingxing terluka parah oleh pedang Pei Ji. Sekarang dia jatuh ke tanah, dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Di dadanya, ada bekas pedang. Tanda pedang ini membuat orang merasa menyeramkan. Tentu saja, itu kamu. Lin Bai berkata dengan mata marah. Bai Xiao Xiao tidak terkejut saat melihat itu adalah Liu Jingxing. Setelah Zuo Kai melihat Liu Jingxing, tentu saja dia mengenalnya, bagaimanapun, Zuo Kai adalah seorang tetua senior di Akademi Tinju dan telah berteman dengan kakak tertua Liu Jingxing, Liu Jingfeng selama bertahun-tahun.
Selain itu, Zuo Kai juga mengetahui bahwa Liu Jingfeng adalah menantu direktur Akademi Tinju, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Liu Jingxing memandang Zuo Kai dengan sangat lemah dan berteriak, "Senior Zuo Kai, selamatkan aku." Zuo Kai berjalan ke arah Liu Jingxing dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang terjadi?" Liu Jingxing berkata dengan dingin, "Prajurit itu, bunuh kedua keponakanku Liu Hai dan Liu Ben." Ketika Zuo Kai mendengar ini, wajahnya terkejut dan dia menoleh untuk melihat ke arah Lin Bai. "Dia," seru Zuo Kai. Liu Jingxing berkata dengan tenang, "Senior Zuo Kai, jika Anda dapat membantu saya membunuh Lin Bai, kakak tertua saya pasti akan berterima kasih banyak suatu hari nanti." Mata Zuo Kai sedikit berubah dan berkata, "Liu Jingxing, jangan impulsif, sekarang 9 halaman para tetua senior semuanya ada di sini. Jika Anda ingin membunuh Lin Bai sekarang, saya khawatir itu tidak akan mudah." Liu Jingxing juga mengangguk dalam-dalam dan berkata, "Senior Zuo Kai, Anda harus menyelamatkan saya. Di jalur kayu membunuh orang merupakan tantangan terhadap aturan Miracle Ridge. Jika aku jatuh ke tangan Peiji, aku mungkin tidak bisa lolos dari kematian." Zuo Kai berkata dengan dingin, "Tentu saja aku mengetahuinya. Ini Peiji mengandalkan kultivasi tingkat lanjutnya. Memiliki ilmu pedang yang luar biasa, dan gayanya yang biasa adalah berbicara tentang aturan Miracle Ridge dengan mulut terbuka. Saya sudah lama bosan mendengarnya." Peiji melirik Liu Jingxing dan berkata, "Zuo Kai, saya ingat Liu Jingxing dan Akademi Tinju Anda. Murid, bukankah Akademi Tinju Anda akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini?" Zuo Kai mencibir dan berkata, "Peiji, penjelasan apa yang Anda inginkan?" Peiji mendengus dingin dan berkata, "Akademi Tinju benar-benar menjadi semakin melanggar hukum. Kamu sebenarnya secara terbuka menghasut murid-muridmu untuk membunuh prajurit di Gang Manusia Kayu. Pernahkah kamu menganggap serius aturan yang ditetapkan oleh punggung Bukit Senji?" Zuo Kai berkata dengan dingin, Peiji, kamu terus mengatakan bahwa Liu Jingxing datang untuk membunuhmu. Prajurit, apakah ada prajurit yang mati di sini?" Peiji melirik Lin Bai dan berkata, "Jika saya tidak mengambil tindakan tepat waktu, aku khawatir Lin Bai sudah mati di tangannya sekarang." Zuo Kai mencibir, "Sejak sekarang Lin Bai jika dia tidak mati, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa Liu Jingxing datang untuk membunuh Lin Bai? Kamu benar-benar sombong." Peiji meraung. Peiji adalah tetua senior Akademi Pedang dan tetua penjaga Menara Langit Panjat, dia memikul tanggung jawab menjaga para jenius. Peiji pernah menyelamatkan Bai Xiao Xiao di rumah Lin sebelumnya, tetapi tidak menyelamatkan Lin Bai, karena ini adalah tugas Peiji, dan tugasnya adalah melindungi si jenius. Saat itu, Lin Residence adalah milik pribadi Lin Bai, Peiji tidak memiliki kekuasaan dan tidak ingin langsung putus dengan Liu Jingxing. Tapi sekarang, Liu Jingxing ingin membunuh Lin Bai di Muren Alley, yang sepenuhnya melanggar aturan Miracle Ridge. Sebagai tetua senior Akademi Miracle Ridge Kendo, Peiji memiliki tanggung jawab untuk membawa Liu Jingxing ke pengadilan. Zuo Kai berkata dengan dingin, "Masalahnya belum diklarifikasi, Peiji, tolong jangan memfitnah siapapun." Peiji mencibir dan berkata, "Kalau begitu, maksudmu kamu ingin melindungi Liu Jingxing?" Ketika dia mengatakan ini, Peiji niat pedang yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya tanpa sadar, aturan di Miracle Ridge adalah aturan. Tanpa aturan, tidak ada aturan. Karena Liu Jingxing berani membunuh orang di Muren Alley, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, ini akhir dunia. Melanggar aturan Miracle Ridge. Menurut aturan, Liu Jingxing akan dieksekusi. Peiji berkata dengan sikap tegas yang luar biasa. Bab 748 Direktur Akademi Tinju. Dekan gila. Sikap Peiji sangat keras. Ekspresi Liu Jingxing berubah, dan dia memandang Peiji dengan ngeri, lalu berkata kepada Zuo Kai, "Senior Zuo Kai, selamatkan aku, selamatkan aku." Wajah Zuo Kai memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Peiji, apakah kamu berencana bertarung denganku? Apakah kamu malu?" Peiji berkata, "Saya tidak ingin tidak menghormati Anda, tetapi aturan Miracle Ridge ada di sini. Jika orang dapat terprovokasi, bagaimana kami akan mendisiplinkan puluhan juta prajurit di Miracle Ridge? Zuo Kai, saya menyarankan Anda untuk tidak dengan sengaja melindungi Liu Jingxing. Jika tidak, jika masalah ini menyebar ke Balai Penegakan Hukum Jiu Yuan di Miracle Ridge, saya khawatir bahkan Direktur Akademi Tinju tidak akan bisa melindungimu." Peiji berkata dengan dingin. Aula Penegakan Hukum Pengadilan ke-9. Saat dia mendengar tempat ini, ekspresi Zuo Kai berubah. 7 tetua senior dari 9 halaman yang berdiri di depan pintu masuk Muren Lane juga berbicara satu persatu pada saat ini. "Ya, Zuo Kai, jika aturan dipatuhi, setiap orang harus menantangnya. Lalu mengapa Miracle Punggung Bukit harus ditantang? Bertahan.
Saya pikir apa yang dilakukan saudara Pei Ji benar. Karena seseorang berani menentang peraturan, mereka harus dihukum berat. Kalau tidak, di manakah keagungan punggung Bukit Senji? Jika seseorang berani untuk membunuh seorang prajurit di Gang Kayu, maka dia akan melakukannya. Jika ada orang kedua, jika sila ini dibuka, Miracle Ridge mungkin tidak memiliki martabat untuk berdiri di wilayah semua negara. Para tetua senior dari 9 halaman besar semua berkata dengan suara dingin saat ini. Zuokai, berhentilah bersikap keras kepala. Kata Pei Ji dingin. Liu Jingxing menjadi pucat karena aura tetua senior dari 9 halaman, dia memeluk paha Zuokai dan berkata, Senior Zuokai, selamatkan aku, selamatkan aku. Zuokai berkata dengan dingin, Liu Jingxing adalah adik laki-laki Liu Jingfeng, dan kalian semua tidak tahu identitas Liu Jingfeng, kan? Setelah mendengar Zuokai mengeluarkan Liu Jingfeng, para tetua dari 9 halaman lainnya menarik napas. Bahkan pupil mata Pei Ji menyusut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Liu Jingfeng? Menantu Direktur Akademi Tinju, hanya karena gelarnya, bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh para tetua senior biasa. Liu Jingxing tiba-tiba berteriak kaget, ya, Liu Jingfeng adalah kakak tertua saya. Jika Anda membunuh saya, kakak tertua saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Mendengar nama Liu Jingfeng, dekan 9 jurusan lainnya semuanya berteriak. Ragu-ragu. Pei Ji berkata, bahkan jika Direktur Akademi Tinju datang sendiri, kamu harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Zuokai mengertakkan gigi dan menatap Pei Ji dan berkata, Pei Ji, kamu benar-benar gila anjing. Oke, Pei Ji, Anda ingin saya memberi penjelasan, bukan? Pembunuhan Liu Jingxing terhadap prajurit di Muren Eli memang melanggar aturan Miracle Ridge. Tetapi menurut aturan Miracle Ridge, bahkan jika Liu Jingxing harus dieksekusi, Akademi Kendo Anda tidak perlu mengambil tindakan, Akademi Kendo secara alami akan menangani masalah ini. Saya akan segera membawa Liu Jingxing kembali ke Senji Ridge dan menyerahkannya kepada Aula Penegakan Hukum Jiuyuan untuk pembuangan umum. Pernyataan ini, penjelasan ini, Pei Ji, bisakah kamu puas? Zuokai berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Pei Ji berkata dengan tenang, karena diserahkan kepada Balai Penegakan Hukum Pengadilan ke-9, saya secara alami puas. Balai Penegakan Hukum Pengadilan ke-9 adalah tempat yang bertanggung jawab atas peraturan dan regulasi dari Sekte Punggung Bukit Ajaib. Para tetua di sana adalah semua tuan yang tidak mementingkan diri sendiri, jadi tentu saja mereka tidak akan menyukai Liu Jingxing. Selain itu, Zuokai sudah mengatakan ini, dan sulit bagi Pei Ji untuk terus berdebat dengan Zuokai. Zuokai berkata dengan dingin, saya akan membawa Liu Jingxing kembali ke punggung Bukit Senji sekarang. Selain itu, saya menasihati semua orang, Lin Bai ini memiliki perseteruan darah dengan Akademi Tinju kita. Dia membunuh 2 putra Liu Jingfeng, yaitu Tinju Akademi. Dia memiliki 2 cucu. Jika Anda tidak takut mati dan murka Direktur Akademi Kung Fu, Anda dapat menerimanya sebagai muridnya dan melihat apakah Akademi Kung Do dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana berperilaku. Pei Ji, ayo buka jendela atap dan katakan yang sebenarnya. Hidup Lin Bai ditentukan oleh Akademi Tinju kita. Jika kamu bisa melindunginya untuk sementara, bisakah kamu melindunginya selama sisa hidupnya? Zuokai berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Zuokai, para tetua senior yang datang untuk bersiap menerima Lin Bai ke 9 halaman semuanya memandang Lin Bai dengan ngeri. Apa? Dia membunuh 2 cucu dekan Akademi Tinju. Kemarahan dekan Akademi Tinju yang kejam, jika dia mengetahui hal ini, dia akan menjungkir balikkan punggung Bukit Senji. Pada saat ini, para tetua senior dari 9 halaman berbicara dengan ngeri. Segera setelah Zuokai selesai berbicara, dia meraih Liu Jingxing dan berjalan keluar dari Muren Land Square. Saat Zuokai pergi, tetua 9 dekan lainnya meninggalkan alun-alun Muren Eli satu demi satu. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu tiba-tiba menyinggung Direktur Akademi Tinju. Dia mungkin tidak akan hidup lama. Ya, jika awalnya saya ingin menerimanya. Di Akademi Qi, saya mungkin tidak akan melakukannya sekarang. Orang ini tidak bisa hidup lama. Tidak ada gunanya membuat marah dekan Akademi Tinju yang gila karena orang ini. Banyak tetua dari 9 dekan menggelengkan kepala dan berjalan pergi. Para tetua tingkat tinggi yang awalnya datang untuk menerima murid dengan penuh kegembiraan sekarang menyimpulkan bahwa Lin Bai akan segera mati, jadi mereka meninggalkan gang kayu itu dengan sedih. Pei Ji memandang Lin Bai dengan ketakutan yang mendalam di matanya, kamu benar-benar menyebabkan masalah besar. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, apakah itu besar? Pei Ji berkata dengan dingin, kamu adalah dekan Akademi Tinju. Di Miracle Ridge, ada orang gila ini. Begitu dia menjadi gila, bahkan 3 master tertinggi Miracle Ridge tidak bisa menghentikannya.
Hei, awalnya aku mengira ilmu pedangmu aneh, jadi aku ingin membawamu ke kelas ilmu pedang. Dari rumah sakit, sepertinya itu tidak diperlukan lagi. Nikmati sisa hidupmu. Peiji menggelengkan kepalanya karena kecewa. Lin Bai bertanya, Senior Peiji, terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Tapi saya masih punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Peiji berkata, Anda bisa bertanya. Lin Bai bertanya dengan ringan, saya ingin tahu, sekarang saya apakah aku orang nomor satu dalam daftar potensial? Bahkan jika dekan Akademi Tinju marah, apakah dia berani membunuhku secara terbuka? Peiji tersenyum dan berkata, meskipun dia adalah dekan Akademi Tinju, peraturannya punggungan Senji adalah sudah diputuskan sejak zaman kuno bahwa siapapun yang berani memprovokasi akan dihukum berat. Ini benar bahkan jika dia adalah dekan Akademi ke-9. Tapi Anda dapat yakin sekarang, dekan Akademi Tinju masih dalam pengasingan. Bahkan jika saya dibebaskan dari pengasingan, mungkin 1 atau 2 tahun kemudian, tetapi Liu Jingfeng, Anda tidak mudah untuk dihadapi. Lin Bai mencibir dan berkata, ini yang terbaik, selama aku bisa bertahan sampai hari penilaian Miracle Reach, bahkan jika itu adalah tinju jika Akademi Tao ingin membunuhku, itu mungkin akan sulit. Mengapa Lin Bai begitu peduli dengan hari penilaian? Penilaian punggung Bukit Senji. Lin Bai mengadakan 3 undangan ke Miracle Reach, namun alih-alih memasuki Miracle Reach secara langsung, ia harus berpartisipasi dalam 3 level dan 5 tingkat kesulitan. Mengapa? Karena Lin Bai ingin menggunakan level terakhir dari 3 level dan 5 kesulitan untuk menghadapi kehendak Dewa Raksasa. Setelah Lin Bai selamat dari ancaman keinginan Titan, dan ketika Lin Bai menerobos ke alam ramuan manusia, bahkan jika dia tidak beribadah di Miracle Reach, Lin Bai dapat pergi ke Miracle Reach untuk berburu monster dan meningkatkan budidayanya. Dengan kata lain, yang paling dikhawatirkan Lin Bai saat ini bukanlah kemarahan Direktur Akademi Tinju, tapi niat Dewa Raksasa. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lin Bai, dia harus bertahan sampai waktu penilaian di Miracle Reach dan menggunakan yang terakhir dari 3 level dan 5 kesulitan untuk menghadapi keinginan raksasa. Inilah yang ditunjukkan Ling Tianzi kepada Lin Bai. Ini juga satu-satunya cara Lin Bai bisa bertahan sekarang. Bab 749 Tuan Lin. Saat Peiji pergi, Bai Xiao berjalan cepat ke arah Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah, Lin Bai, bagaimana lukamu? Lin Bai menutupi dadanya dan berkata dengan ekspresi dingin, tulang dada hancur dan 5 organ dalam juga rusak. Saya kira jika Anda ingin pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Dan penyakit tersembunyi yang terluka sebelumnya juga muncul. Lin Bai berkata dengan suara rendah dengan wajah pucat. Bai Xiao mendukung Lin Bai dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, sekarang kamu adalah orang nomor 1 dalam daftar potensial, dan sekarang Liu Jingxing telah dibawa pergi oleh para tetua Akademi Tinju. Dalam waktu singkat, kita bisa diam untuk sementara. Lin Bai berkata dengan ringan, mungkin, kuharap aku bisa melewati hari penilaian di Miracle Reach dengan selamat. Begitu aku menolak kehendak Dewa Raksasa, aku akan melepaskan diri dari belenggu di tubuhku. Bahkan jika itu tidak terjadi, dengan beribadah di Miracle Reach, aku juga bisa pergi ke dunia prasejarah di Miracle Reach sendirian untuk berburu monster dan meningkatkan kultivasiku. Niat. Dewa Raksasa inilah yang membuatku harus mengambil penilaian Miracle Reach. Bai Xiao memandang Lin Bai dengan ekspresi serius. Wajah Lin Bai muram. Bai Xiao tahu di dalam hatinya bahwa jika Lin Bai tidak terlalu mengkhawatirkan niat Dewa Raksasa itu, mungkin Lin Bai sudah lama meninggalkan kota Tianyong. Tapi Bai Xiao juga tahu bahwa Lin Bai tidak punya pilihan lain. Lin Bai harus menggunakan yang terakhir dari 3 tingkat dan 5 kesulitan di Miracle Reach untuk pergi ke pegunungan sebenarnya dan menggunakan lingkaran sihir pegunungan untuk menahan serangan dari kehendak Dewa Raksasa. Hanya dengan cara ini Lin dapat Bai memiliki kekuatan penuh. Pahami niat melawan Dewa Raksasa. Jika tidak, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, mungkin tidak mudah untuk menahan serangan keinginan Titan hanya dengan mengandalkan cara yang ada. Dan aku merasa ramuan ilahi sudah mulai mengembun di dantianku. Ini akan memakan waktu hingga 3 bulan. Bahkan jika aku tidak menerobos setelah 3 bulan, ramuan ilahi akan terkondensasi di tubuhku. Karena saya telah mencapainya. Sekarang dia berada di puncak wilayahnya. Wajah Lin Bai sangat serius. Jika bukan karena alam ramuan manusia begitu dekat, Lin Bai tidak akan pasif sekarang. Bai Xiao berkata, saya tahu, maka Anda harus merawat luka Anda dengan baik. Setelah 3 bulan, Anda dapat menghadapi nasib Anda dengan serius. Lin Bai tersenyum pahit, Anda tidak dapat melarikan diri dengan melarikan diri. Musuh, antara aku dan klan Dewa Raksasa, hanya satu yang bisa bertahan. Bai Xiao mendukung Lin Bai dan berjalan keluar dari gang manusia kayu.
Sekarang di alun-alun di depan Murenland, banyak prajurit memandang Lin Bai dengan wajah terkejut. Kakak senior Lin Bai. Aku sudah bertemu kakak senior Lin Bai. Kakak senior Lin Bai benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berhasil mencapai level 20. Suara ucapan selamat terdengar. Setelah Lin Bai menembus level 21, level 21 tidak muncul. Seharusnya Pei Ji menutup jalur manusia kayu ketika dia mengambil tindakan untuk menaklukkan Liu Jingxing. Jika tidak, Lin Bai telah terluka parah oleh Liu Jingxing. Jika level 21 dibuka, Lin Bai pasti akan dibunuh oleh manusia kayu. Dan Lin Bai tidak berniat melanjutkan tantangannya, lagi pula saat ini Lin Bai sudah terluka parah. Qiao berjalan saat ini dan berteriak sambil tersenyum, Tuan Lin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Qiao, itu hanya lelucon, mengapa Anda harus menganggapnya serius? Qiao berkata dengan serius, karena Qi yang kalah maka Qi Mou harus mengaku kalah. Selain itu, Qi Mou juga mengagumi keterampilan luar biasa Tuan Lin di Muren Eli. Lin Bai tampak pucat dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Lin Bai melihat ke kerumunan dan bertanya, di mana Yao Feng? Qiao tersenyum dan berkata, dia. Haha, dia melihatmu berjalan keluar dari gang kayu, berbalik dan lari. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak mampu untuk kalah, jangan bertaruh. Pada saat ini, He Qian berjalan dengan pedangnya, menatap Lin Bai dengan ekspresi tajam di wajahnya dan berkata, Lin Bai, maukah kamu berpartisipasi dalam penilaian Miracle Ridge dalam 3 bulan? Lin Bai Xiao bertanya, ada saran? He Qian berkata, jika Anda ingin berpartisipasi, saya harap Anda dapat mencapai level kelima. Seharusnya di level kelima. Saya pasti akan mengalahkan Anda. Ya, Tuhan, aku akan menggunakan kekuatanku untuk mendapatkan gelar jenius nomor 1 di kota Yong dan kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong sendirian. Aku akan menunggumu. Setelah He Qian selesai berbicara, matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan wajahnya dipenuhi amarah. Berbalik dan berjalan pergi. Lin Bai tersenyum pahit, sama sekali tidak menatap mata He Qian. He Qian telah menyatakan perang terhadap Lin Bai. Ya, sepertinya He Qian berencana bertarung sampai mati dengan Lin Bai dalam penilaian Miracle Ridge. Ini menarik. Banyak prajurit mendengar bahwa He Qian ketika dia mengatakan itu, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Berita ini melanda seluruh kota Tianyong seperti badai. 2 pembudidaya pedang tiada taraf di kota Tianyong akan bersaing dalam penilaian Miracle Ridge. Berita ini segera meledakkan kota Tianyong, dan banyak pejuang yang menantikan penilaian Miracle Ridge dalam 3 bulan. Mereka juga ingin melihat siapa jenius dan pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong, Lin Bai atau He Qian. Bai Xiao Xiao mendukung Lin Bai dan segera kembali ke rumah Lin. Setelah kembali, Lin Bai duduk di ruang rahasia dan mulai mundur untuk menyembuhkan lukanya. Dan Bai Xiao Xiao juga mulai berlatih di masa lalu. Pada saat yang sama, di luar rumah Lin, di sebuah restoran tidak jauh dari sana. Di akot di lantai 2. Ye Suxin berdiri di balkon, membelai perutnya dengan tangan gioknya, seperti ada bongkahan es di perutnya, memancarkan udara dingin yang menakutkan. Nona, ketika saya hendak mengambil tindakan, Pei Ji sudah mengambil tindakan, jadi saya tidak mengambil tindakan apapun tanpa izin. Ling Wu melompat keluar dari kegelapan dan muncul di samping Ye Suxin. Ye Suxin berkata dengan tenang, pergi dan cari tahu, bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan Liu Jingxing. Ling Wu berkata, Nona, saya sudah mengetahuinya. 2 keponakan Liu Jingxing, Liu Ben dan Liu Hai, berada di Lai Tianyong. Dalam perjalanan ke kota, dia dibunuh oleh Lin Bai, jadi. Ye Suxin berkata, Liu Ben dan Liu Hai, nama kedua orang ini sepertinya familiar. Ling Wu berkata, Nona, Anda lupa bahwa Anda dan Liu Hai kedua bersaudara Ben dan Liu Hai lahir pada bulan Januari. Saat itu, Direktur Akademi Tinju menyambut cucunya dan mengadakan jamuan makan besar di Akademi Tinju. Siapapun yang datang, tidak peduli di mana mereka berada, katakan saja, selamat kepada Akademi Tinju. Din, jika Anda memiliki cucu dan rumah yang penuh dengan anak dan cucu, Anda akan diberi hadiah 100 poin. Pada hari itu, Kuandro Academy menghilangkan hampir 10 juta poin, yang mengejutkan punggung Bukit Senji. Karena Akademi Kuandro memiliki Anda telah tumbuh begitu murah hati sehingga Anda menekan kelahiran Anda, sehingga membuat tuannya sangat tidak bahagia. Ye Suxin mengenang, saya ingat Liu Ben dan Liu Hai dikirim ke malam suci ketika mereka berusia 5 tahun dinasti pergi, dan Direktur Akademi Tinju pada saat itu secara pribadi mengunjungi ayah saya dan meminta ayah saya untuk menjaga saya. Ling Wu tersenyum dan berkata, ya. Ye. Suxin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hei, kenapa dia mendapat masalah dengan orang gila ini, Direktur Akademi Tinju lagi? Ling Wu berdiri sedikit.
Ye Suxin berkata, Tuan Ling, saya ingin untuk menanyakan sesuatu padamu. Ling Wu tersenyum dan mengangguk, perintah Nona. Ye Suxin berkata, tolong bantu saya mengerahkan 10 penjaga bayangan untuk melindungi Lin Bai. Ling Wu berkata, tidak ada masalah dalam memobilisasi pengawal bayangan, tetapi pemindahan pengawal bayangan memerlukan persetujuan tuannya. Ye Suxin berkata, Tuan Ling, saya telah mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya ayah mengetahui tentang hal ini. Mohon juga minta kepada Tuan Ling untuk merahasiakannya. Ya, meski ada sedikit keraguan di mata Ling Wu, dia akhirnya setuju. Nona, apakah pantas bagimu melakukan ini? Ling Wu bertanya setelah terdiam lama. Ye Suxin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, aku tidak ingin anakku menjadi tanpa ayah begitu dia lahir. Bab 750 Tuan Misterius. Pengorbanan persegi. Kota Tianyong adalah tempat yang penuh kekacauan. Setiap hari, sejumlah besar orang jenius datang ke kota Tianyong dari seluruh dunia, dan legenda serta nama terus tersebar di antara para pejuang di kota Tianyong. Anda telah mendengar bahwa seorang pendekar pedang datang kemarin dan mengalahkan Seng Tianyu ke-7 dalam daftar potensial dengan 1 pedang. Saya mendengar bahwa sepertinya seseorang bernama Fang Ji. Kemarin Kiao begitu saya meninggalkan rumah, saya ditantang oleh Master Misterius. Saya mengalahkan musuh dengan 1 gerakan. Saya sangat terkejut. Sekarang hari penilaian Miracle Ridge semakin dekat, Master yang datang ke kota Tianyong masih ada lagi dan lebih lanjut. Mereka tidak ingin pergi ke Muren Eli, itu hanya membuang-buang waktu, tetapi mereka langsung memilih untuk menantang para Master di daftar potensial. Benar, Kiao menerima 15 surat dalam 1 hari surat tantangan, kalah 9 pertandingan, menang 1 kali, seri 5 pertandingan, sungguh luar biasa. Tidak hanya Kiao yang menerima tantangan dari Master Misterius, He Qian berada di urutan kedua dalam daftar potensial, dan Yao di urutan ketiga. Feng, Sun Hai di urutan keempat tempat, Tang Haoyu di tempat kelima. Semuanya telah menerima tidak kurang dari 100 surat tantangan. Sekarang para jenius dalam daftar potensial ini semuanya telah menutup pintu mereka dan tidak lagi menerima tantangan dari siapapun. Ini adalah gelombang yang meningkat lagi dan lagi. Semakin banyak guru yang datang ke kota Tianyong. Ya, banyak dari mereka adalah pertapa. Mereka tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Mereka hanya ingin menerobos diri mereka sendiri dan mencapai terobosan. Budidaya, cari lawan yang lebih kuat untuk ditantang. Rumor menyebar di kota Tianyong satu demi satu. 3 bulan kemudian, larut malam, Kiao diam-diam menyelinap ke rumah Lin. Ketika Kiao mendatangi Lin Zai, Bai Xiao Xiao segera merasakan Kiao. Jika kamu di sini untuk menantangku, tolong kirimkan undangan pertempuran terlebih dahulu. Setelah Lin Bai keluar dari pengasingan, aku secara alami akan memberitahunya apa artinya memanjat tembok dan masuk sekarang. Bai Xiao Xiao muncul di depan Kiao dengan sekilas sosok. Nona Bai, jangan lakukan apapun, ini aku. Kiao buru-buru melepas kain hitam, memperlihatkan wajahnya. Tapi sekarang wajah Kiao juga dipenuhi senyuman masam. Bai Xiao Xiao berkata dengan kaget, Kiao, mengapa kamu memanjat tembok dan memasuki rumahku? Kiao berkata sambil tersenyum pahit, Nona Bai, saya tidak punya pilihan. Sekarang saya hampir terlalu kesal untuk keluar. Sebelumnya, saya tidak berani keluar. Kiao tersenyum masam di wajahnya. Menghadapi Bai Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum, Anda ditantang oleh seorang guru misterius. Kiao terkejut dan bertanya, Nona Bai, bagaimana Anda tahu? Bai Xiao Xiao tersenyum sedikit, melambai dari tas penyimpanan, dan tiba-tiba setumpuk surat muncul di depan Kiao. Kiao menunduk dan melihat kata, tantangan, tertulis dengan jelas di kertas alat tulis tersebut. Kiao berseru, Tuan Lin juga telah ditantang. Bai Xiao Xiao tersenyum pahit, sejak Lin Bai menduduki puncak daftar potensial 3 bulan lalu, dia telah menerima lebih dari 300 surat tantangan setiap hari. Awal bulan lalu, saya menerima lebih dari 7.000 surat tantangan dalam 1 hari. Sekarang saya memiliki lebih dari 30.000 surat tantangan. Semuanya untuk Lin. Putih. Bai Xiao Xiao juga terus tersenyum pahit. Sejak Lin Bai kembali ke Lin Zai 3 bulan lalu, dia mulai mundur untuk penyembuhan, sementara Bai Xiao Xiao mengelola Lin Zai dengan baik. Sejak saat itu, Lin Zai tidak pernah hidup damai. Pada dasarnya para pejuang datang ke rumah Lin setiap hari untuk menyerahkan surat tantangan. Beberapa pejuang bahkan langsung mengancam akan tinggal di rumah Lin jika Lin Bai tidak menerimanya. Untungnya, budidaya Bai Xiao Xiao tidak lemah dan dia langsung mengusir para bajingan tersebut. Kiao melihat tumpukan lebih dari 30.000 surat tantangan dan terus tersenyum pahit, saya pikir saya menerima lebih dari 500 surat tantangan, dan itu sudah luar biasa, tetapi saya tidak menyangka Tuan Lin benar-benar menerima lebih dari itu.
30.000 surat tantangan. Apakah orang-orang ini gila? Qi Yao berkata sambil tersenyum masam, apakah Tuan Lin ada di sini? Bai Xiao Xiao berkata, masuk dan duduk, Lin Bai hampir keluar dari pengasingan hari ini. Qi Yao mengangguk. Bai Xiao Xiao segera membawa Qi Yao ke ruang tamu. Setelah menunggu beberapa saat, Lin Bai masuk ke ruang tamu dengan ekspresi tenang. Qi Yao berdiri dan berkata dengan terkejut, Tuan Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, Qi Yao, mengapa kamu ada di sini? Qi Yao tersenyum pahit, sejujurnya, saya datang untuk berlindung, tetapi saya tidak melakukannya. Kalau dipikir-pikir, keluargamu tidak jauh lebih damai daripada keluargaku. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Bai Xiao Xiao berjalan dengan marah dan mengeluarkan lebih dari 30.000 surat tantangan dari penyimpanan. Tas itu mengenai Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai kewalahan dengan lebih dari 30.000 surat tantangan ini. Astaga, apa ini? Seru Lin Bai. Bai Xiao Xiao berkata, kamu masih bertanya, ini semua surat tantangan untukmu. Surat tantangan. Banyak sekali. Lin Bai terkejut, melompat keluar dari tumpukan surat tantangan, dan berkata dengan tidak percaya. Bai Xiao Xiao berkata, sejak 3 bulan lalu, orang-orang telah mengirimkan surat tantangan ke rumah Lin, tapi saya menolak semuanya karena Anda sedang mundur. Tetapi Qi Yao dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Bai Xiao Xiao berkata. Xiao Xiao memandang Qi Yao, yang mengerutkan kening. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Qi Yao, apakah kamu sudah bertarung melawan para penantang itu? Qi Yao terus tersenyum pahit dan berkata, kami telah bertarung satu sama lain. Ada banyak prajurit yang lebih baik dariku. Terutama satu kultivator pedang di antara mereka. Mereka, orang bernama Fang Ji hampir menyapu bersih daftar potensial. Kecuali kamu, hampir semua dari kita telah dikalahkan oleh Fang Ji. Mendengar ini, Lin Bai bertanya sambil tersenyum, He Qian juga kalah. Qi Yao berkata dengan ketakutan yang mendalam, Tuan Lin, kamu tidak harus mempercayainya. He Qian bahkan tidak mengambil salah satu pedangnya dan dikalahkan secara langsung. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening dan tersenyum, menarik, saya tidak menyangka bahwa seorang kultivator pedang sekuat itu akan datang, dan bahkan He Qian bukanlah lawannya. He Qian pernah menjadi jenius nomor 1 di kota Tianyong, kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong, dengan kekuatan dan kultivasi yang besar. Tak perlu dikatakan lagi, dia harus menjadi yang terbaik di antara manusia. Dan sebenarnya bahkan tidak bisa menangkap pedang Fang Ji, yang menunjukkan bahwa kekuatan Fang Ji mungkin jauh lebih kuat daripada He Qian. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Fang Ji mengirimkan surat tantangan. Lin Bai segera berbalik dan mulai mencarinya di antara surat tantangan di tanah. Di sini, di sini. Saat Bai Xiao Xiao berbicara, dia mengeluarkan surat tantangan lain dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, ada maksud pedang yang membuat jantung berdebar-debar dalam surat tantangan ini. Saya menyadari bahwa itu seharusnya dikirim oleh seorang guru yang kuat. Itulah mengapa surat itu tidak digabungkan dengan surat tantangan lainnya. Bai Xiao Xiao menyerahkan surat tantangan itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya. Kata-kata di surat tantangan sangat tajam, dan mengandung kekuatan pedang yang mengerikan. Begitu orang melihatnya, mereka akan segera merasakan kengerian jiwa mereka dihancurkan oleh 1000 pedang. Dikatakan secara tertulis, no. Satu dalam daftar potensial, Lin Bai secara pribadi menyetujuinya. Bai Xiao Xiao dan Qi Yao mendekat, ingin melihat apa yang ditulis Fang Ji dalam surat tantangan kepada Lin Bai. Lin Bai membuka amplop itu, dan ada kalimat yang mendominasi tersisa di atasnya, kamu berani bertarung. Hanya 4 kata, kamu berani bertarung, mengungkapkan niat pisau yang membuat Lin Bai ketakutan. Setelah membaca surat tantangan, Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat kuat. Lin Bai merasakan niat pedang tertinggal di Fon Fang Ji dan tahu bahwa orang ini sama sekali bukan orang biasa.